Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Maka kata Rasul yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penjagaan dan keistiqomahan kita untuk senantiasa beribadah dan beramal untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di 11 bulan suci Ramadan ini. Menandakan perjalanan kita sudah sepertiga untuk menuju tujuan bulan suci Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Agar kita semua dilahirkan dari bulan suci Ramadan untuk mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang hamba-hamba yang bertakwa. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari kita yang mampu untuk menghindari dari hal yang membatalkan puasa. Tapi jarang dari kita yang mampu untuk menghindari dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sehingga kata Rasulullah SAW, kam min so'imin, betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun, illal ju'i wal atos, kecuali kata Rasulullah SAW, mereka hanya merasakan lapar dan haus sahaja. Ayah, bunda, dan abang kakak yang dirahmati Allah, jadi apa tujuan dari puasa ini? Ya, tujuan dari puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar dari menahan haus dan lapar sahaja, tapi yang paling penting bagaimana kita menghindari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kepada kita, khamsatu asya' tuhbitu as-shaum. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Maka kata Rasul yang pertama, al-kadhibu, berbohong. Sehingga berbohong ini sebenarnya ra'sul khati'at, kepalanya segala keburukan. Karena ketika seseorang sudah berbohong 1 kali, maka selanjutnya dia akan terus berbohong. Sehingga kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wal kadhiba, hati-hatilah engkau ketika berbohong. Karena al-kadhibu yahdi ilal fujur, berbohong itu akan mengantarkan kepada keburukan dan dosa, dan keburukan dan dosa akan mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita hindari agar pahala puasa kita tetap sempurna, yaitu an-namimah, kita menghindari dari hal yang mengadu domba. Ketika berteman dengan si A, dia mengatakan hal yang lain. Ketika berteman dengan si B, dia mengadu yang lain. Sehingga dua-duanya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kata Rasulullah, la yadkhul, tidak akan masuk surga qattat atau namam, orang yang suka mengadu domba. Yang ketiga, hal yang dapat membatalkan pahala puasa, al-ghibah. Apa al-ghibah? Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Rasul, engkau dan Allah saja yang tahu. Maka kata Rasulullah SAW, al-ghibah, ghibah itu menyebutkan, membicarakan saudaramu. Ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang kita bicarakan sesuai dengan dirinya? Kata Rasulullah, faqad, sungguh kau telah menghibahnya.
Ketika engkau membicarakan tak sesuai dengan kebenaran pada dirinya, maka sungguh engkau telah menfitnahnya. Ini bahayanya yang ketiga, yaitu riba, sehingga membatalkan pahala kita puasa. Yang keempat, ya, hal yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu bersumpah palsu. Wallahi Ustaz, saya tidak melakukan apa yang Ustaz sangka, padahal dia melakukan. Itulah salah satu hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Apalagi dalam keseharian kita, banyak kita bersumpah palsu, mengatakan hal yang tidak sesuai dengan yang telah kita kerjakan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah khususnya bagi kita laki-laki semuanya, yaitu menjaga pandangan. Karena pandangan inilah yang akan mengantarkan panah iblis, sehingga apapun ketika itu dipandang dengan syahwat, maka akan menimbulkan keburukan dan kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, inilah 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berusaha yang sisa 19 hari lagi kita dapat menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.